Halo semuanya, pada kesempatan hari ini saya akan membahas mengenai server secara singkat. Mungkin sebelum kita membahas secara lebih mendalam mengenai topik ini, pertanyaan paling mendasar yang muncul mungkin adalah sebenarnya apa itu server? Secara simpelnya, ya server merupakan suatu komputer. Namun yang menjadi perbedaan adalah fungsi dari komputer tersebut, di mana komputer yang kita gunakan sehari-hari biasanya merupakan komputer yang memang diperuntukkan untuk penggunaan multimedia atau pengolahan dokumen dan lain sebagainya. Sedangkan server merupakan komputer yang fungsinya memang didesain untuk menyediakan layanan seperti memproses permintaan dari komputer lain atau yang bisa disebut juga dengan klien, serta mengirimkan data, mengatur jaringan, dan lain sebagainya. Mungkin bila kita bisa analogikan, server itu seperti seorang ibu, sedangkan komputer yang kita gunakan sehari-hari atau tadi disebut dengan klien adalah anaknya. Jadi, ibulah yang menyediakan apa-apa saja yang diminta anaknya. Dan anaknya sendiri bukan hanya komputer yang kita gunakan, ya maksudnya komputer desktop atau laptop, melainkan perangkat yang dapat terhubung dengan server itu sendiri. Jadi bisa aja itu konsol, bisa itu HP, bisa aja printer, smartwatch, atau perangkat-perangkat lainnya. Intinya yang terhubung dengan server. Lanjut, nah sekarang kita bisa membahas mengenai sebenarnya fungsi dari server. Karena server sendiri basicnya adalah suatu komputer ya, maka sebenarnya kita punya banyak sekali pilihan mengenai apa yang server itu bisa lakukan. Namun, secara umum fungsinya dikategorikan ke dalam 3 jenis. Yang pertama ada server jaringan, server data, dan server aplikasi. Untuk server jaringan, di mana digunakan untuk mengatur lalu lintas jaringan yang terkoneksi dengan server tersebut, bisa secara lokal ataupun internet, juga mengatur keamanan dari jaringan yang ada. Sedangkan server data digunakan untuk melakukan penyimpanan, sehingga klien tidak perlu menyimpan data pada perangkatnya masing-masing, jadi bisa langsung disimpan di server. Nah, server aplikasi sendiri di mana server aplikasi itu difungsikan sebagai pemproses atau pengolah suatu data, atau misalnya juga sebagai digunakan untuk pemrosesan dokumen, kalkulasi, dan lain sebagainya. Lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke contoh konkret dari penggunaan server. Jadi sebenarnya server tuh dalam sehari-hari tuh digunakan untuk apa? Nah, di sini kita punya contoh di mana saat kita melakukan web browsing, misalnya ke google.com lah. Nah, pada prosesnya sebenarnya tidak sesimpel kita mengetikkan www.google.com lalu langsung muncul halaman website Google-nya. Lebih dari itu, dibutuhkan peran beberapa server untuk mencapai tujuan tersebut atau agar kita bisa melihat Google. Namun di sini disederhanakan menjadi 3 buah server aja, di mana kita bisa menggunakan DHCP server, ditambah web server, ditambah DNS server. Nah, yang pertama kali kita bahas adalah DHCP server terlebih dahulu. Sebelumnya, seperti yang kita tahu, dalam jaringan komputer itu, baik yang secara kabel atau wireless, setiap entitasnya itu harus memiliki alamatnya masing-masing, yaitu IP address dan pengaturan lainnya seperti subnet mesh, default gateway, DNS servernya, dan lain sebagainya lah, agar mereka bisa terhubung satu sama lain, atau mungkin bahkan agar mereka bisa terkoneksi dengan internet itu sendiri. Nah, semua pengaturan itu kan sebenarnya lumayan banyak ya, dan dimana kalau ada perangkat yang terhubung secara baru atau ada kesalahan, error, dan lain sebagainya, akan merepotkan bila disetting satu persatu. Nah, tugas dari DHCP server ini sebenarnya adalah untuk melakukan tugas-tugas yang tadinya manual itu. Jadi dengan adanya DHCP server, kita hanya perlu mengatur DHCP servernya, seperti ada pengaturan IP address-nya, range-nya berapa, subnetnya, default gateway-nya, dan lain sebagainya pada suatu server saja, dan ada klien baru pada jaringan kita, maka DHCP server itulah yang mengaturnya, bukan kita secara manual. Singkatnya seperti itu. Cara kerjanya sendiri adalah ketika klien pertama kali terkoneksi, nah, klien ini akan mengirimkan sebuah paket atau pesan yang dinamakan DHCP over ke jaringan untuk mencari sebenarnya di jaringan itu tuh ada DHCP server atau tidak. Lalu ketika ada DHCP servernya dan DHCP servernya menerima paket, maka DHCP server akan mengirimkan suatu pesan over, DHCP over, yang berisikan alamat IP yang bisa digunakan dengan klien. Jadi klien tadi meminta DHCP mengirimkan IP-nya yang bisa digunakan. Lalu setelah klien menerima pesan tersebut, si overnya itu, klien akan mengirimkan pesan kembali berupa persetujuan. Jadi alamat IP itu
digunakan. Klien akan mengirimkan kembali pesan persetujuan mengenai alamat IP tadi yang sudah dikirim oleh DHCP server. Dan terakhir, DHCP server mengirimkan acknowledgement yang berisikan konfigurasi lainnya seperti gateway dan DNS-nya. Sehingga pada akhirnya komputer bisa terkoneksi dengan internet atau terkoneksi dengan jaringan. Lanjut, kita masuk ke contoh berikutnya yaitu web server. Nah, mungkin ini terdengar agak lebih umum karena memang sesuai dengan namanya, web server ini fungsinya untuk penggunaan web. Lebih jelasnya mungkin sehari-hari kita mengunjungi website seperti Google, Facebook, Amazon, Tokopedia, dan lainnya lah. Nah, server ini tuh fungsinya untuk menyediakan halaman tersebut agar bisa dikunjungi. Jadi, tugasnya dari server ini adalah menyimpan data, baik itu data yang di-input, klien atau admin, serta juga untuk menyimpan data-data yang digunakan untuk membentuk sebuah website, seperti mungkin file HTML, CSS, JavaScript, PHP, atau lainnya. Selain itu juga fungsi server ini untuk memastikan keamanan dari komunikasi antara si website dengan si kliennya. Intinya, server ini digunakan untuk kontrol penuh akan input dan output yang diberikan website dengan user. Untuk cara kerjanya sendiri, pertama, klien kan pastinya untuk mengunjungi website menggunakan sebuah browser. Dimana ketika kita misalnya memasukkan www.google.com, nah, si browser itu akan mengirimkan sebuah HTTP request atau permintaan kepada web server. Ketika web server setuju dengan permintaan tersebut dan yakin akan keamanannya, maka web server akan mengirimkan paket balik yaitu HTTP response, di mana HTTP response itu berisi mengenai file-file yang akan membentuk sebuah website. Kayak tadi HTML atau JavaScript dan CSS akan dikirim ke browser dan dari browser diterjemahkan ke dalam bentuk visual. Sehingga dengan dua paket tersebut, kita bisa mengunjungi sebuah website. Nah, contoh terakhir ada DNS server. Di awal kita sudah membahas mengenai bahwasannya server itu sebenarnya hanyalah sebuah komputer. Dan tadi juga dibahas bahwa setiap entitas yang terhubung dengan jaringan sudah pasti memiliki alamatnya masing-masing. Fungsi dari DNS server ini adalah sebenarnya untuk menghubungkan alamat URL ke alamat IP dari server atau IP dari si web server. Secara lebih jelasnya, misalnya kita mengunjungi www.google.com, sebenarnya kita mengunjungi alamat IP dari web server google.com yang bentuknya seperti alamat IP biasanya, yaitu di sini contohnya www.google.com, maka alamat IP-nya adalah 172.217.0.142. Nah, fungsi dari DNS server itu adalah menerjemahkan alamat yang sebenarnya angka tadi atau angka IP tadi supaya bisa dapat lebih diingat oleh manusia. Seperti itu. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kita bertemu di video selanjutnya.